Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ala nabiyina Muhammad. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Hari ini sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada siang ini kita masih diberikan kesempatan dan juga kesehatan sehingga kita bisa bersikup di tempat yang suci ini untuk melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Kita berdoa berkumpulnya kita menjadi wasilah semakin meningkatnya ketakwaan kita, keimanan dan juga amal-amal saleh kita, serta dihapus dari kita selama seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, ini masih dalam bulan Rabiul Awal, di mana di dalam bulan ini ada satu peristiwa yang sangat mustajab, yaitu kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kelahiran seorang pemimpin yang mampu merubah wajah dunia dari kegelapan menuju cahaya. Dan kita patut bersyukur karena dengan kelahiran Nabi Muhammad kita memiliki satu figur yang bisa kita teladani. Rasul itu dalam Al-Quran disebutkan berkana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya di dalam diri Rasulullah itu ada suri teladan yang sangat baik. Namun di negara kita ada satu kebiasaan yang lebih menyukai, yang lebih menggandrungi merayakan kelahirannya daripada mengikuti sunnah Rasulnya. Kita lihat para pejabat kita sangat bersemangat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, tetapi mereka tidak memperlihatkan akhlak dan perilaku seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dia hanya seremonial, hanya mengikuti ataupun melaksanakan kegiatan semata, bahkan hanya untuk pencitraan saja, supaya dia disebut orang yang menyukai Rasulullah, supaya disebut orang yang mengikuti Rasulullah, padahal perilakunya sangat jauh sekali dari Rasulullah SAW. Jemaah sekalian, Rasulullah dalam sebuah hadis disebutkan bahwa seorang pemimpin harus memperlihatkan sikap-sikap yang bisa memberikan satu keteladanan. Kata Rasulullah, sayyidul qaum khadimuhum. Pemimpin satu kaum itu adalah pelayan bagi mereka. Ini para pemimpin
Kata Rasulullah, itu bukanlah orang-orang yang spesial yang harus dilayani oleh rakyat. Tapi Rasul itu adalah khadimun, mereka adalah pelayan. Jadi yang menjadi sekarang terbalik kondisinya ya. Sekarang para pemimpin hidup di dalam kehidupan yang serba dilayani, hidup di dalam kemewahan, sementara rakyat hidup di dalam kemiskinan. Itu fenomena yang hari ini terjadi di mana-mana, bukan hanya di Indonesia. Yang terakhir di Nepal, ya. Kemudian di Prancis, dan terakhir juga ada di Timur Timur. Banyak sekali perilaku para pejabat, mereka melakukan satu tindakan disebut dengan flexing. Flexing itu adalah memperlihatkan kemewahan di depan publik. Bisa jadi dia sedang berada di dalam jet pribadi yang foto kemudian di-share, biar masyarakat ingin supaya dilihat ya, bagaimana kemewahan hidup dia dilihat oleh masyarakat. Kemudian joget-joget ya. Kita bisa bayangkan bagaimana peristiwa yang kemarin, kemarahan masyarakat sudah memuncak ya. Ketika masyarakat dalam keadaan susah, sementara gaji mereka dinaikkan dan seenaknya saja. Sehari dinaikkan 3 juta. Kali 30 90 juta kenaikan. Itu baru tunjangan saja. 1 unit tunjangan itu 90 juta. Sementara rakyatnya hidup 3 itu 1 bulan. Banyak dari ojol, ojek online. Itu menjadi 3 juta 1 bulan itu mati-matian. Harus panas-panasan, hujan-hujanan. Kadang-kadang juga tidak sampai 3 juta. Kalau sepi orang itu. Bahkan yang lebih memprihatinkan lagi adalah guru madrasah jamaah sekalian. Jamaah tahu berapa gaji honor guru madrasah diniyah tahliyah? 3 juta itu 1 tahun ya, bagi guru madrasah. Karena sebulan 250 ribu. Kalau yang guru madrasah itu masih tahu ya, berapa gaji guru madrasah itu hanya 250 ribu per bulan. Setahun 3 juta. Inilah para pemimpin kita ini mengaku cinta Rasulullah, tetapi kepada orang-orang yang dicintai oleh Rasul tidak diperhatikan. Itu guru ngaji kan Rasulullah itu man awal nas. Siapa yang paling baik dari kalian orang yang belajar Quran dan mengajarkan Quran kepada manusia, itu guru madrasah, guru ngaji. Kata Rasul itu yang paling baik. Tapi oleh para pemimpin kita dibiarkan saja. Tidak ada itu namanya hibah ya buat guru madrasah, tidak ada. Karena mereka tidak mau prioritaskan itu. Yang artinya itu orang-orang yang tidak ada kerjaan lah gitu. Padahal kan sama yang guru madrasah juga kan punya istri, ya, punya anak, harus dinafkahi juga. Tapi tidak ada di APBN provinsi, oleh kota. Mereka melupakan orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah. Yang oleh Rasulullah ditempatkan di tempat yang paling tinggi oleh hukum. Yang paling baik orang yang belajar Quran dan mengajarkan lagi kepada orang lain, itulah guru madrasah. Sementara mereka hidup di dalam kemewahan. Jamaah sekalian, ada seseorang yang diberikan hak mengelola tanah jutaan hektar. Itulah biadabnya pemimpin kita. Itu dikasihkan jutaan hektar seseorang. Misalnya ada sawit
berbagai macam dia kalau dikasih sampai puluhan tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 100 tahun, sehingga masyarakat kawan rakyat ya nyari rumah susah. Jadi kalau orang lain diberikan jutaan, tidak. Jadi yang perlu kita ingatkan ya, pada pemimpin kita, ingatkan jangan sampai kejadian seperti yang terjadi di negara Nepal. Pemimpin itu dikubur-kubur ya, dialirkan ke selokan kayak ke sungai, disiksa. Kenapa sudah muncul? Sesat. Mereka tidak pihak. Hidup bermewah-mewahan sementara rakyat berada di dalam kemiskinan. Kerjanya cuma naik-naikin pajak saja. Sudah mas susah hidup, pengangguran banyak ya, pekerja susah, pajak dinaikkan. Di Pati kemarin ya, sampai diturunkan di Pati pajaknya PBS dinaikkan 300%. Kemudian juga ada yang di Cilegon 1000% PBB. Kenapa? Karena dari pusat dikurangi nih, ada efisiensi kemudian. Efisiensi untuk bayar hutang. Hutangnya terus, ya hutang tidak dipikirkan bagaimana membayarnya. Proyek kereta cepat yang sekarang Bandung Jakarta itu harus ditanggung oleh rakyat. Kapan lunas? 170 tahun baru lunas. Kalau normal ya pembayarannya seperti perkiraan awal. Pejabatnya sudah turun, bahkan nanti juga sudah mati. Ini utangnya 170 tahun diwariskan kepada anak cucu kita. Sudah berpikir. Kenapa? Karena tujuannya hanya untuk mencari keuntungan. Maka kata Rasulullah, yang namanya pemimpin adalah khadim, pelayan harusnya, bukan yang kita dilayani. Itu mental pemimpin yang harus kita ingatkan. Suatu saat para pemimpin yang hidup dengan bermewah-mewahan, mereka akan menyesal. Maka kata Rasulullah, yang namanya kepemimpinan itu adalah akan mengalami penyesalan di hari kiamat. Bahkan sebelum di hari kiamat pun ya, itu di dunia ini juga banyak sekali pejabat yang menyesal. Kenapa? Kalau berurusan dengan KPK, berurusan dengan kejaksaan, banyak sekali tindakan-tindakan korupsi yang kita sebagai umat Islam diperintah oleh Allah untuk terus menyampaikan memberikan sholawat kepada Rasul. Dalam Al-Quran disebutkan Allah wal malaikatu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah beserta malaikat itu bersalawat kepada Nabi Muhammad. Jadi Allah dan Rasul dan malaikat saja itu bersalawat kepada Nabi. Maka kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang yang beriman, maka bersalawatlah dan juga menyampaikan salam kepada Rasulullah SAW. Ini perintah dalam Al-Quran. Shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sebab itu jangan melewatkan satu hari pun ya, kecuali di dalamnya kita menyampaikan sholawat. Para sahabat bertanya bagaimana? Kayak penusoli ya Rasulullah. Bagaimana aku harus mengucapkan sholawat kepada yang Muhammad? Jadi para sahabat pun tidak mengetahui ya, bagaimana bersolawat kepada Rasul. Maka kata Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sholli ala Ibrahim. Itu kita baca selain di dalam sholat juga kita baca di luar sholat.
setelah sholat fardu ataupun di waktu-waktu senang yang kita baca. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina. Itu sungguh cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nanti orang yang banyak bersalawat itu akan mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. Ketika kita memerlukan bantuan yang tidak ada bantuan kecuali bantuan dari Allah, maka Rasulullah akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang sering menyampaikan ucapan sholawat kepada Rasulullah. Dan yang paling penting adalah kita berupaya untuk mentauladani perilaku Rasulullah mulai dari hal yang kecil sampai hal yang besar itu sudah ada. Jadi Rasul sangat lengkap sekali. Rasul sebagai pedagang, beliau adalah pedagang yang jujur. Beliau seorang suami yang sangat menyayangi istri. Bahkan sampai beliau seorang pemimpin sebagai presiden ataupun juga sebagai panglima perang. Sudah lengkap. Jangan mencari lagi figur selain dari Nabi Muhammad SAW. Beliau figur yang paling lengkap, sudah ada di sana. Kita tinggal mengikuti, kemudian kita pelajari sirahnya, ya sesungguhnya. Insya Allah dengan mentauladani Rasulullah kita akan menjadi orang-orang yang mulia, baik itu di hadapan Allah ataupun juga di hadapan manusia. Demikianlah mudah-mudahan apa yang disampaikan dari ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, sempat kita bisa mengikuti dan juga mentauladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama.